Blora Mustika, sebuah wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Blora juga memiliki keindahan alam loh, yang pastinya sangat memukau. Tidak hanya keindahan alam saja, Blora juga memiliki banyak peninggalan yang bersejarah tentunya. Blora atau yang lebih dikenal dengan sebutan Boro ini memiliki beragam kebudayaan. Kabupatennya masih dikelilingi oleh hutan jati, dan pohon jati inilah yang menjadi spesies pohon yang dominan di antara pohon lain di belantara Blora. Museum Mahameru Kabupaten Blora adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Rekso Diputro Kompleks Taman Tirtonadi, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Statusnya adalah museum umum yang mempunyai koleksi benda yang berkaitan dengan budaya dan sejarah Kabupaten Blora. Di rumah artefak ini tersimpan sekitar 200 benda cagar budaya dari 4 peradaban, mulai prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, hingga masa kolonial. Oke, namanya siapa, Dek? Ayu. Nah, oke, apa yang bisa kita jelaskan dari terkait rumah artefak ini? Monggo silahkan. Saya izin bertanya, dibangunnya rumah artefak ini dari tahun berapa? Tepatnya pelaksanaan kegiatan rumah artefak ya. Kalau bangunannya ini merupakan kompleks Gor Mustika yang sebelumnya memang sudah ada. Nah, Gor Mustika itu pengelolaannya di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Blora atau Dinpora Putar Blora. Nah, kemudian tahun 2019 itu Bapak Kepala Dinas menginisiasi dengan adanya Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kemudian kita punya Perda Cagar Budaya, Perda Nomor 10 Tahun 2019. Bapak Kepala Dinas mengharapkan bahwa Pemkab Blora memiliki sebuah museum yang bangunan dan isinya milik Pemkab Blora sendiri sesuai amanah Perda. Nah, dari situ kemudian kami ditugaskan. Waktu itu ada Kepala Bidang Kebudayaan, Kepala Seksi Sejarah Purbakala, dan kami sebagai stafnya ditugaskan untuk merintis rintisan museum ini. Jadi rumah artefak ini sampai saat ini masih berupa rintisan museum sejak 2019. Nah, kemudian alhamdulillah, puji Tuhan, syukur banget, kegiatan perintisan ini banyak dibantu oleh komunitas. Jadi ada komunitas masyarakat bernama Forum Peduli Sejarah Budaya Blora membantu pelaksanaan rintisan museum ini dengan menyerahkan, menghibahkan barang-barang temuan, benda-benda objek diduga cagar budaya yang ditemukan pada saat pendataan inventarisasi cagar budaya di daerah-daerah dari 16 kecamatan di Blora. Mungkin sebagai awal itu. Jadi sejak 2019 oleh Pemkab Blora dibantu oleh komunitas yang peduli dengan cagar budaya. Terus apa aja sih koleksi yang ada di museum? Gini ya, Dek Ayu, kalau secara umum kita membagi, ya tentu saja dengan keterbatasan yang masih ada ya, kita cuma sementara ini baru satu ruangan kecil, kita tata, kita bagi 4 peradaban. Jadi memang kita terbanyak adalah dari sisi kepurbakalaan, kita banyak fosil-fosil, alat-alat manusia purba, kemudian
yang deretan selatan itu deretan klasik Hindu-Buddha. Jadi kita bagi purbakala, klasik Hindu-Buddha dengan Islam kolonial. Seperti itu. Untungnya beberapa kali penataan itu banyak dibantu oleh BPSMP Sangiran. Jadi yang banyak berperan membantu kegiatan perintisan museum ini justru Balai Pelestarian Situs Manusia Purba, membantu penataan, kemudian menghibahkan replika Homo erectus progresif itu, karena itu merupakan salah satu temuan terpenting di Blora. Siapa pendiri rumah artefak? Seperti yang kami sampaikan, pendiri rumah artefak inisiasinya adalah Pemkab Blora melalui Kepala Dinas Dinpora Budpar Kabupaten Blora tahun 2019. Terus pelaksanaannya oleh dinas dan dibantu oleh peran serta masyarakat dalam bentuk penyerahan hibah koleksi. Seperti itu. Apa manfaat setelah diberinya artefak ini bagi masyarakat? Nah, kalau kita bicara manfaat, jadi dalam pelestarian cagar budaya itu ada mulai kegiatan pelindungan hingga sampai ke tahapan pemanfaatan. Pemanfaatan kami memang lebih fokus ke dunia pendidikan, dunia edukasi dan masyarakat umum ya, secara umum. Jadi seperti yang sudah ada di sini sehari-hari, Anda nanti bisa lihat itu daftar kunjungan, bisa lihat di media sosial, di YouTube atau Google atau apa. Di situ akan kelihatan parameter yang jelas dari pemanfaatan adanya rumah artefak ini. Ada kunjungan-kunjungan rutin dari sekolah-sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA. Kemudian banyak juga mahasiswa-mahasiswi kita yang asli Blora yang ingin melakukan riset terkait sejarah Blora. Mereka banyak mendapatkan informasi kecagar budayaan di sini. Karena salah satu fungsi museum ini adalah semacam pusat pengelolaan informasi kecagar budayaan secara terpadu. Nah, jadi nanti bisa browsing pemanfaatannya sudah sejauh mana, hasil-hasilnya seperti itu. Apa dikenakan biaya bagi yang ingin mengunjungi? Sampai saat ini pengunjung rumah artefak tidak dipungut biaya apapun. Apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan rumah artefak ini? Mempertahankan rumah artefak tentu saja sudah ada kegiatan perawatan benda-benda koleksi seperti fosil-fosil ini kan perlu perawatan khusus, kemudian konservasi, kegiatan konservasi dari logam dan sebagainya. Kapan dibangunnya artefak ini dari tanggal? Jadi Museum Mahameru itu dimulai dengan penamaan rumah sejarah. Artinya rumah yang berisi benda-benda bersejarah. Kami mulai aktif 2001 lah kira-kira begitu. Dan kami masih beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 74 Blora. Diresmikan tanggal, Pak? Kalau kita bicara peresmian museum, maka 2004-2005 lah museum itu diresmikan oleh Bupati Blora. Waktu itu bupatinya Basuki Widodo. Siapa pendiri Museum Mahameru? Gatot Pranoto. Apa saja koleksi-koleksi yang ada di Museum Mahameru? Koleksi yang ada di Museum Mahameru dimulai dengan prasejarah atau biasa disebut praaksara, berisi benda-benda cagar budaya yang biasa dipakai Pithecanthropus erectus kalau kita bicara keboi, atau Homo erectus manusia purba, yang antara lain berisi tentang bola batu yang biasa dipakai untuk berburu binatang. Kemudian kita juga mempunyai kapak, genggam atau biasa disebut chopper. Kemudian ada beberapa fosil yang antara lain adalah gajah purba kita punya walaupun tidak komplit,
kemudian ada kepala kerbau purba, kemudian ada kepala banteng, kemudian ada gigi kuda air, kemudian ada kelompok kijang-kijangan waktu itu ya. Terus kemudian dilanjut dengan temuan-temuan Hindu-Buddha atau zaman klasik, terdiri dari Linggoyoni, kemudian beberapa arca, Mesosuramardini, kemudian ada Mahadewa, kemudian ada relief Gono atau manusia kedipnya berjagat, kemudian kita juga punya kemucuk candi, kemudian ada juga beberapa pecahan keramik sejaman, artinya dinasti Tang mulai abad 9, abad 11, di mana benda itu biasa dipakai oleh kelompok atau strata masyarakat yang sudah tinggi, karena benda itu tentu dulu mahal karena harus didatangkan dari Cina. Kemudian ada juga pecahan perunggu yang dulunya adalah cawan atau mangkok yang biasa dipakai untuk aktivitas peribadatan. Kemudian kita punya juga bende yang biasa dipakai untuk dimulai dan berakhirnya upacara peribadatan. Kita juga punya lintingan seperti penanda begitu, itu untuk upacara peribadatan di mana jumlah personelnya tidak banyak. Apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan museum ini? Ya tentu satu perawatan agar benda cagar budaya tersebut tidak rusak. Yang kedua tentu melakukan inventarisasi ulang agar seluruh koleksi museum itu bisa terdata dan teradministrasikan dengan baik. Yang ketiga tentu sumber daya manusianya harus punya semangat yang memadai. Latar belakang terbentuknya museum ini apa, Pak? Ya kesamaan teman-teman dalam arti Yayasan Mahameru, bukan Gatot Pranoto saja, yang waktu itu ada 10, 20, bahkan 30 orang yang mempunyai perhatian sama terhadap benda cagar budaya berasal dari Kabupaten Blora yang tercecer dan tidak terawat. Kemudian kami melakukan inventarisasi situs di semua kecamatan, artinya di 16 kecamatan, walaupun tidak di semua desa kelurahan, artinya tidak di 295 desa kelurahan. Gimana Bapak dapat menemukan semua barang ini? Setelah kita melakukan inventarisasi situs itulah, maka kita melakukan sisir permukaan. Sisir permukaan itu adalah aktivitas penyelamatan benda cagar budaya dengan cara kita berjajar 10 bahkan 15 orang, kemudian berjalan mendatar agar semua titik di lokasi itu terdeteksi, kemudian temuan-temuannya kita ambil. Setelah itu baru kita seleksi mana yang ada muatan benda cagar budayanya dan mana yang tidak ada muatan cagar budayanya. Nah, jadi gimana teman-teman? Itu dia perjalanan kami untuk menuju Museum Mahameru dan Rumah Artefak. Kalau kalian masih penasaran, kalian langsung saja berkunjung ke sana ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.